Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak Angkatan 11 setia menanti menyampaikan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk dihimpun. Perkenalkan, saya Tri Megawati dari SD Negeri 003 Tebing, Kabupaten Karimun. Saya di sini akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai landasan transformasi pendidikan Indonesia yang berpihak pada anak-anak. Makna pendidikan. Dari tujuan Ki Hajar Dewantara, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Proses menuntun dapat dilakukan dengan menerapkan trilogi kepemimpinan zaman siswa atau semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarsa Sang Tulada. Di depan memberi contoh tauladan. Artinya, seorang pemimpin harus menjadi contoh baik bagi orang lain, berperilaku baik, dan menjadi panutan. Kedua, Ingmadia Mangunkarsa. Di tengah membangun kemauan atau cita-cita. Artinya, pemimpin harus bisa memotivasi orang di sekitarnya, memberi semangat dan menciptakan suasana yang kondusif untuk produktivitas. Ketiga, Tutpuri Handayani. Dari belakang memberikan dorongan moral atau semangat. Artinya, pemimpin harus memberi dukungan moral dan semangat kepada rekan-rekan kerja atau bawahan. Dorongan moral ini membantu memotivasi dan menginspirasi orang lain. Dalam proses menuntun, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidik itu sebagai pamong, yaitu dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah, membahayakan dirinya, menemukan kemerdekaan dalam belajar, dan ia juga sadar bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, guru dapat menuntun agar anak mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Disinilah perlunya budi. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berhubungan dengan bagian biologis dan berperan dalam menentukan karakter seseorang. Dalam proses menuntun yang kedua, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada anak atau berhamba pada anak. Pada konteks berhamba pada anak ini, maksudnya anak sebagai subjek, bukan sebagai objek. Artinya, pendidikan berorientasi pada anak dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan, memberi ruang pada anak untuk mengembangkan bakat dan minat, seperti bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Hal ini selaras yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa permainan anak
itulah pendidikan. Kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan pola permainan. Karena sejatinya setiap anak memiliki kodratnya sendiri, mereka lahir dengan kodrat yang ada pada dirinya. Mereka telah memiliki potensi, dan anak bukan tabula rasa. Maka, pendidik harus memposisikan murid seperti kertas yang sudah memiliki sketsa yang harus ditebalkan. Sketsanya agar menjadi kuat membentuk sebuah gambar yang indah, bagus, bertujuan, dan bermakna. Dalam proses menuntun ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman, guru dapat menuntun anak agar dapat menggali potensi diri dan memotivasi anak serta mengembangkan rasa ingin tahunya lebih dalam lagi. Murid seperti sebuah tanaman yang harus dirawat, dipupuk, dan dijaga sehingga tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajat Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, dan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak bagaikan bulir-bulir jagung ditanam, ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik. Maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Pola pendidikan yang baik dapat mengembangkan kualitas sumber daya alam yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta berwawasan global sebagai karakter yang diharapkan dari pelajar pelopor Pancasila, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman abad ke-21. Inti kesimpulannya, pendidikan berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Azas trikon yaitu kontinu atau berkesinambungan, konvergen atau pengembangan diambil dari luar, dan konsentris berdasar timbul dari diri sendiri. Juga tidak lupa dengan tripusat pendidikan seperti pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, dan pendidikan masyarakat harus bisa berjalan dengan baik. Pendidikan sekolah memberi bekal pendidikan formal dan pelajaran. Adapun beberapa implementasi dari pemikiran Ki Hajat Dewantara yang ada di sekolah kami, yaitu di SD 003 Tebing pada kegiatan pembelajaran di sekolah, yaitu belajar dengan menggunakan infobus. Ada juga pembelajaran yang nyaman bisa dilakukan di dalam ruangan kelas maupun di luar atau di ruangan terbuka. Lalu pembelajaran dengan menggunakan praktek atau dilakukan anak itu langsung, mempraktekkan langsung, dan ada juga pembiasaan sehari-hari, yaitu pembiasaan upacara maupun pembiasaan yang lainnya. Implementasi pemikiran Ki Hajat Dewantara pada kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD 003 Tebing, yaitu angklung, pramuka, silat, kompang, pantomim,
gambar bercerita, dan MIPA. Adapun implementasi lainnya pada pemikiran Ki Hajat Dewantara pada kegiatan perlombaan dan peringatan hari besar di SD 003 Tebing, yaitu Hari Sumpah Pemuda, di mana kami menggunakan pakaian adat dari Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua adalah memperingati Maulid Nabi. Lalu yang ketiga, Hari Air Sedunia, dan kami sekaligus memberi sumbangan sembako kepada orang yang tidak mampu. Yang keempat itu, kami memperingati Hari Isra Mi'raj dan hari besar lainnya yang kami peringati. Implementasi terakhir pemikiran Ki Hajat Dewantara pada menanamkan budi pekerti di sekolah seperti bersalaman, membuang sampah di tempat sampah yang sesuai dengan jenisnya. Ada 3 jenis tempat sampah. Ada sampah kertas, ada tempat sampah botol, dan ada juga tempat sampah basah. Lalu dilakukanlah literasi di sekolah, dan ada juga melakukan gotong royong, membersihkan ruangan maupun halaman sekolah sehingga sekolah terlihat asri dan bersih. Tantangan dan solusi. Adapun tantangan dalam melaksanakan pembelajaran adalah menjadikan proses pembelajaran tersebut sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntunan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Solusinya yaitu dengan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21. Pendidik dapat memilih mode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Selain itu, pendidik memahami karakter unik setiap siswa dan memanfaatkan pendekatan bermain sambil belajar akan membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih alami dan sesuai dengan kodrat anak. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.1 pada Filosofi Pemikiran Ki Hajat Dewantara. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada yang salah maupun yang kurang berkenan. Ada satu buah pantun. Usai sudah demonstrasi yang cukup panjang, cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang. Terima kasih atas segala perhatian. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak.